Aktor Amar Zoni benar-benar sudah tak punya pilihan. Ia tak lagi bisa menunjukkan tajinya sebagai pria yang pernah sesumbar mengaku telah taubat dari narkoba pasca ditangkap Rabu malam lalu oleh kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan dengan barang bukti sabu 1 gram lebih. Ia hanya bisa menangis, tertatih meminta maaf pada istri juga publik. Saya mau minta maaf kepada istri saya. Maafkan saya. Saya minta maaf kepada keluarga saya. Saya minta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Sebenarnya ini malu juga Bapak. 6 tahun yang lalu udah jadi dan terjadi lagi sekarang. Tapi bedanya waktu 6 tahun yang lalu kan dia masih bujangan ya, masih belum beristri. Sekarang udah punya istri, lakukan lagi. Yang pada intinya dia harus tidak melakukan lagi, sadar ya. Tangis yang tumpah itu seolah menjadi cara pamungkas jika ia tak lagi bisa mengayun kata meminta belas kasih agar kelak direhabilitasi. Baru melalui kuasa hukumnya, Amar Zoni kabarnya meminta agar segera direhabilitasi dari kecanduan zat adiktif. Lantas mungkinkah permohonan rehabilitasi itu akan dipenuhi pihak penegak hukum? Pasalnya, Amar sudah 2 kali setelah tahun 2017 silam pernah tertangkap dan dibebaskan usai menjalani rehabilitasi. Benarkah kali ini keinginan Amar akan dipenuhi? Ya kita baru bicara tapi nanti kita akan ajukan. Janji dengan keluarga juga kepada saya akan membantu dia dan dia juga harus membantu dirinya sendiri untuk menjadi sehat lepas dari barang-barang haram ini. Berapapun jumlah barang bukti yang ditemukan, ini bukan masalah sedikit atau banyaknya barang bukti yang ditemukan. Kami berkomitmen untuk tegak lurus dan tidak pandang bulu terhadap segala bentuk penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Tapi yang paling penting dia harus sembuh dan lepas dari semua barang-barang haram itu. Kan dia korban. Tentu kita perlu backup dan support ya supaya dia benar-benar menjalankan promisnya, janjinya kepada kita semua. Kita akan dalami dan itu akan kita masukkan dalam proses pemeriksaan. Informasi dan data tersebut. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Ironis memang, Amar yang pernah sesumbar didaulat sebagai duta penyembuhan narkotika di sebuah pusat bimbingan mental yang digawangi Ari Ginanjar. Bahkan ia dan istrinya Iris Bella sudah memilih hijrah, malah kembali terjerembab ke lubang nista narkoba. Lantas benarkah Amar terobsesi menguruskan badan sehingga nekat menggunakan sabu? Apalagi sebelumnya warganet sempat menyoroti bobot tubuh Amar yang dinilai mereka kegemukan sebagai aktor. Sebagai adik gimana mungkin melihat abang lo yang 2 kali ini? Ini pelajaran, tapi itu Bang Amar udah mau nyampe. Gimana keadaan? Baik semuanya. Tahan dulu dong, tahan lagi. Bentar lagi Bang Amar ini ya. Saya justru mendukung dia. Keahliannya apa? Skillnya seni peran dan sebagai artis. Tentunya kalau dia hengkang-hengkang mau ngapain gitu, ahlinya di situ. Yang pastinya dari ISQ, kami memang sudah sama Pak Ari Ginanjar. Pak Ari Ginanjar juga sudah memberikan edukasi yang banyak kepada kami. Bagaimana caranya kami harus bisa mengetahui, menyatukan antara IQ, EQ, dan SQ. Dan itulah saat ini kami sedang proses ke sana. Banyak sih yang diketahui semenjak menikah ya. Tapi sih alhamdulillah enggak. Semua hal-hal baik.
Bersamaan dengan tertangkapnya Amar, ratapan pilu dan nestapa jelas dirasakan Ibel. Demikian wanita blasteran Belgia Indo itu karib disapa. Hingga kemarin Ibel bahkan tak tampak menjenguk suaminya di Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas benarkah Ibel masih syok? Mengingat ia tak menyangka jika suami yang begitu romantis memperlakukannya mendadak kembali terjun ke lorong hitam zat adiktif. Alhamdulillah baik-baik aja, cuman memang tidak jenguk karena kan banyak di media-media sana yang ngawur beritanya kayak Kak Ibel begini-begini, itu bohong ya teman-teman. Kak Ibel baik-baik aja, cuman lagi butuh menenangkan waktu juga, menenangkan pikirannya gitu loh. Dan sering setiap hari saya yang telepon-teleponan sama Kak Ibel gitu kan. Kak Ibel selalu nanyain kabarnya Bang Amar, bagaimana Bang Amar di sana. Dan kebetulan Kak Ibel belum bisa kesini karena harus menenangkan juga, pasti terguncang juga lah. Cukup untuk memberanikan diri saya di depan media semuanya, mengakui saya dikenal dengan prestasi saya, begitupun saya dikenal dengan kesalahan yang saya buat, dan saya tidak takut untuk mengakui saya salah. Dan semoga ini sebagai contoh untuk semua masyarakat, semua teman-teman selebriti, dan teman-teman media yang ada di sini. Sekaligus saya berterima kasih kepada Bapak Polri Polres Metro Jakarta Selatan yang sudah berhasil untuk meminimalisir perdagangan drugs di Indonesia. Dan saya berharap semoga bisa diberhentikan secepatnya agar tidak ada lagi korban-korban seperti saya. Dan Berarti ini akan mengajukan kedua kalinya. Bukan soal udah akut ya Bu, apa gimana Bu? kita nggak bisa itu, saya bukan dokter. Nanti dokter yang memeriksanya, yang melakukan rehab tersebut. Ibel sendiri sejak memilih menikah dengan Amar tahun 2019 lalu memang lebih fokus menjadi ibu rumah tangga dan nyaris sudah tak menekuni lagi di dunia akting yang membesarkan namanya. Apalagi ketika memilih hijrah, ia lebih sering mengisi acara berbau motivasi keagamaan di sela menjadi bintang tamu. Sementara untuk urusan topangan ekonomi, ia lebih mengandalkan pada peran sang suami di dunia seni peran. Lantas dengan tertangkapnya Amar, akan ada banyak job sinetron yang tertunda. Lalu dari mana Ibel menyiasati biaya hidupnya? Sama Kak Ibel, ya. Kemarin juga kita sempat kesana juga, sempat nengokin Air, nengokin Amala juga. Semuanya all good sih. Ya, dia memang karirnya di situ, hidupnya di situ. Keahliannya dia kuliah di IKJ memang untuk seni peran. Jadi dia tidak akan mundur. Biasa aja untuk jangan mengulangi lagi gitu ya. Kan udah udah Berkeluarga. dampaknya kan dia merasakan sendiri, dia udah dewasa kok. Jarang ada orang yang bisa diberikan cobaan seperti saya pribadi, dimulai dari saya kecil sampai seperti ini. Dan saya sangat bersyukur sekali, itu ada suatu tanda kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat sayang kepada saya dan istri saya. Sementara Amar telah menjalani serangkaian rekonstruksi kasus narkobanya yang digelar diam-diam oleh pihak kepolisian. Rekonstruksi kasus kekerasan MDS yang melibatkan SL juga AGH dengan korban David, Jumat lalu telah digelar pihak Polda Metro Jaya. Pada rekonstruksi itu hanya MDS dan temannya SL yang dihadirkan. Sementara AGH karena masih di bawah umur hanya diwakilkan perannya. Saat momen rekonstruksi, wajah MDS tak lagi setegar saat ia ditunjukkan saat rilis di Polres Jakarta Selatan. MDS tampak lebih murung, meskipun kemudian ia mau tak mau harus memeragakan adegan demi adegan kekerasan yang dilakukannya bersama SL dan AGH, yang telah menyebabkan David koma di lokasi kejadian. Kita akan mulai dengan adegan pertama. Jongkok dengan lutut di aspal seperti tadi.
MDS. Dari persesuaian beberapa alat bukti ini, kita bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka yang ada di TKP tersebut. Sebagai contoh, misalnya yang tidak ada di rekaman HP, ternyata ini tercover dari CCTV yang ada. Alhamdulillah saya kemarin di sana juga dari awal sampai selesai. Jadi bagi kami, alhamdulillah hasil itu, rekonstruksi itu bisa menjelaskan dan membuka juga secara terang tentang peran masing-masing. Ada aturan mainnya, dia aturan undang-undang, sehingga apa yang dilakukan oleh penyidik kemarin itu mereka sudah berpikir dan mengkaji secara matang, sehingga terkait dengan AG anak ini diwakilkan oleh peran pengganti. Di momen itu pula MDS sempat mendapatkan teriakan dari juru warta, apalagi ketika memeragakan adegan tendangan yang di luar kemanusiaan. Ya, MDS tampaknya sudah benar-benar tersudut. Setelah sebelumnya melalui pengacaranya, ia mulai mengkhawatirkan kondisi David. Rasa sesal mulai dirasakan lelaki yang masih berusia 20 tahun ini. Di sela adegan rekonstruksi, warganet sempat menangkap adegan ketika MDS tertunduk lesu sambil menangis, meratapi sesal akibat perbuatannya. Adu jontos mendingan adu ide, adu kreativitas, adu apa aja, adu karya, kan lebih bener ya daripada begitu-begitu nggak ada hasilnya. Hasilnya udah kelihatan kan di TV-TV, di media, keluarga susah. Masih banyak kok orang di luar sana yang anak-anak mungkin pejabat, anak-anak mungkin yang mungkin juga punya kedudukan, punya kekayaan. Tidak seperti ini juga banyak, tapi juga tidak sedikit yang kayak ini, belum ketahuan aja, dan belakangan ini kita makin jelas. Tangis MDS pun beragam dikomentari warganet. Ada yang menasehati sebagai pelajaran penting, ada pula yang tak puas hingga masih memberi hujatan komentar. Ada pesan nggak buat David? Ada pesan nggak buat David? Udah bikin ini cepat sembuh ya, Adek. Hah? Cepat sembuh Adek David. Cepat sembuh ya? Saya nggak. Ya, kami sih berharap dengan hasil rekonstruksi itu kan bisa memaksimalkan penyidik untuk melihat dan membedah peran masing-masing orang dalam perkara ini, sehingga kerja-kerja kepolisian penyidik khususnya itu bisa membuat perkara ini lebih terang dan lebih cepat untuk dilimpahkan berkasnya. Tersangka S yang juga ditetapkan sebagai tersangka juga harus bertanggung jawab terhadap perilakunya, karena dia dengan sengaja begitu tega sudah melihat bahwa pelaku itu melakukan kekerasan, baik itu yang sifatnya menginjak kepala, menendang perut dan sebagainya, tetapi masih tega merekam itu dan tidak melarang pelaku untuk menghentikan tindakannya, bahkan justru merekam itu secara baik dan sebagainya. Saya kira ini karena dia sudah berusia di atas 18 tahun, si pelaku diperkirakan 20 tahun dan tersangka baru inisial S itu 19. Saya kira dia bisa dikenakan undang-undang kekerasan terhadap anak dengan ancaman 15 tahun, bahkan lebih dari itu. Kasus kekerasan yang dilakukan anak remaja ini bagaimanapun menjadi pelajaran penting bagi setiap orang tua. Krisis moral dan nirempati ini seolah menjadi fenomena sosial yang memprihatinkan di tengah laku pamer, adu gengsi, dan sok-sokan di jalanan. Kemajuan dan kecanggihan yang tak sebanding dengan tingkat keadaban publik ini seolah menjadi keprihatinan semua pihak termasuk selebriti. Dan untuk para pelaku semoga diberikan hukuman yang setimpal aja sih. Ya memang kejadian ini nggak enak ya, tapi ya harus kita terima dan mudah-mudahan bisa saling memaafkan walaupun proses hukumnya berjalan supaya menjadi contoh ya bahwa hal ini nggak harus terjadi. Kita semua bisa belajar hal yang baik dari cerita ini gitu, termasuk juga terima kasih untuk mengingatkan aku sebagai, maksudnya aku juga ibu, jadi bisa punya
pengingat gitu untuk sama-sama ngerangkul anak kita semua ya.